Coba bayangkan, cuma dengan uang Rp2.000 dari apotek, kamu bisa dapat obat yang ternyata lebih manjur dari obat kuat mahal yang sering dipromosikan di mana-mana. Kedengerannya nggak masuk akal ya, tapi justru disitulah rahasianya. Banyak orang, terutama lansia, udah ngerasain sendiri manfaatnya. Tanpa ribet, tanpa efek samping, dan pastinya ramah di kantong. Jadi, jangan kemana-mana, karena setelah ini, kamu bakal tahu kenapa obat murah ini bisa bikin banyak orang tercengang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lansia Cek. Di sini kita bahas berbagai info menarik seputar kesehatan alami, gaya hidup cerdas, dan solusi sederhana yang sering diremehkan, tapi nyata hasilnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dukungan kamu berarti banget supaya channel ini bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang, khususnya para lansia tercinta. Tulis juga di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati dan saling mendoakan agar kehidupan dan kesehatan kita semakin baik kualitasnya. Cerita ini bermula dari seorang bapak berusia 67 tahun bernama Pak Hasan. Beliau dulunya dikenal aktif, rajin jalan pagi, sering bantu tetangga, dan masih kuat mengurus kebun kecil di belakang rumahnya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, tenaganya mulai berkurang. Bangun tidur rasanya berat, tubuh cepat capek, dan semangatnya pun menurun. Seperti kebanyakan lansia lain, Pak Hasan mencoba berbagai cara untuk mengembalikan vitalitasnya. Mulai dari suplemen mahal, jamu instan yang katanya bikin muda lagi, sampai obat kuat yang sering muncul di iklan TV. Tapi hasilnya nihil. Kadang memang terasa segar sebentar, tapi setelah itu malah pusing, jantung berdebar, dan tidur jadi nggak nyenyak. Sampai suatu hari, saat mampir ke apotek kecil di dekat rumahnya, Pak Hasan curhat ke apoteker langganannya. Sang apoteker hanya tersenyum dan berkata, "Pak, coba deh ini. Harganya cuma Rp2.000. Jangan lihat murahnya dulu, tapi perhatikan cara kerjanya." Awalnya Pak Hasan ragu. Masa iya, obat seharga Rp2.000 bisa lebih baik dari obat ratusan ribu? Tapi karena penasaran dan juga sedikit putus asa, ia memutuskan untuk mencoba. Beberapa hari pertama, tidak ada perubahan yang mencolok. Tapi di minggu kedua, sesuatu yang menarik mulai terasa. Tubuhnya terasa lebih ringan. Nafasnya tidak sesengal saat jalan pagi. Ia mulai bisa tidur lebih nyenyak tanpa merasa gelisah. Bahkan semangat hidupnya perlahan kembali muncul. Yang lebih mengejutkan, efek positif itu bertahan terus. Tanpa efek samping, tanpa rasa pusing, tanpa ketergantungan. Pak Hasan sampai berkata ke istrinya, "Bu, kayaknya bukan obatnya yang ajaib, tapi mungkin karena ini cocok di tubuh saya." Dan dari situlah semuanya bermula. Cerita tentang obat apotik murah seharga Rp2.000 ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang jadi penasaran, dan semakin banyak pula yang mencoba. Ternyata, di balik harga yang sederhana, tersimpan kekuatan kandungan yang efektif dan logika farmasi yang sering dilupakan orang, bahwa murah bukan berarti murahan, dan yang mahal belum tentu paling manjur. Tapi, sebenarnya obat apa sih yang bikin banyak lansia seperti Pak Hasan bisa kembali bugar tanpa harus menguras dompet? Nah, di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang apa sebenarnya isi dari obat Rp2.000 ini, kenapa bisa seampuh itu, dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh. Setelah kisah Pak Hasan mulai tersebar, banyak yang penasaran. Sebenarnya obat apa sih yang cuma Rp2.000 tapi bisa bikin tubuh lansia kembali bugar?
Ternyata, obat itu bukan produk ajaib atau ramuan rahasia, melainkan obat generik yang dijual bebas di apotek. Jenis yang sering terabaikan karena dianggap obat murah tanpa efek. Obat yang dimaksud adalah termasuk golongan vitamin atau suplemen generik untuk meningkatkan sirkulasi darah dan energi tubuh. Biasanya mengandung vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, dan mineral pendukung metabolisme yang berfungsi membantu tubuh memproduksi energi dari makanan dan menjaga sistem saraf tetap aktif. Harganya murah karena dijual dalam bentuk tablet generik tanpa merek besar. Hanya tulisan kecil nama zat aktifnya dibungkus yang sering kita temui di rak bawah apotek. Tapi justru disitulah kelebihannya. Kandungan aktifnya sama persis dengan produk bermerek yang harganya bisa puluhan ribu rupiah per strip. Banyak orang tidak sadar bahwa vitamin dan suplemen sederhana seperti ini berperan besar bagi stamina lansia. Saat tubuh kekurangan vitamin B1, B6, atau B12 misalnya, metabolisme jadi lambat, otot cepat lelah, dan energi turun drastis. Dengan mencukupi kebutuhan dasar itu, tubuh lansia bisa bekerja lebih efisien. Sirkulasi darah membaik, oksigen mengalir lancar ke otak, dan daya tahan meningkat. Obat seperti ini memang bukan obat kuat dalam arti sesungguhnya, tapi efeknya bisa terasa nyata karena membantu memulihkan keseimbangan energi alami tubuh tanpa efek samping berat. Itulah yang dirasakan Pak Hasan. Setelah rutin minum sesuai anjuran apoteker, tubuhnya kembali segar. Ia tidak lagi cepat capek dan mulai aktif lagi berkebun. Pelajaran pentingnya, jangan remehkan obat generik atau suplemen sederhana. Yang menentukan bukan label dan harga, tapi isi dan kecocokan tubuh kita sendiri. Tentu saja, sebelum mencoba obat atau suplemen apapun, selalu konsultasikan dulu ke apoteker atau dokter, terutama untuk lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam apa kata sains tentang kandungan di balik obat murah ini, dan bagaimana zat-zat sederhana seperti vitamin dan mineral bisa memberikan efek sebesar itu pada tubuh lansia. Setelah tahu bahwa obat Rp2.000 itu sebenarnya vitamin suplemen generik yang membantu sirkulasi darah dan metabolisme energi, mungkin kamu bertanya, apa benar zat sederhana bisa memberi efek sebesar itu? Jawabannya iya, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tubuh manusia, terutama saat usia lanjut, mengalami penurunan kemampuan menyerap nutrisi dari makanan. Akibatnya, kadar vitamin B kompleks dan mineral penting seperti zat besi, kalsium, serta magnesium bisa berkurang drastis. Padahal, zat-zat ini berperan penting dalam pembentukan energi di sel tubuh. Vitamin B1 atau tiamin membantu mengubah karbohidrat jadi energi. Vitamin B6 berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi saraf. Sementara vitamin B12 sangat penting untuk sistem saraf dan otak. Ketika tubuh kekurangan salah satu dari komponen itu, efeknya langsung terasa. Cepat lelah, sulit fokus, mood mudah turun, bahkan bisa memicu gangguan tidur. Karena itu, pemberian suplemen sederhana yang mengandung kombinasi vitamin dan mineral bisa mengisi kembali kebutuhan dasar tubuh lansia. Efeknya memang tidak instan seperti obat stimulan, tapi lebih aman dan bekerja dari dalam. Memperbaiki sistem, bukan sekedar menutupi gejala. Selain itu, beberapa zat aktif di suplemen generik juga membantu melancarkan aliran darah mikro, yaitu pembuluh halus yang mengirim oksigen ke seluruh jaringan. Sirkulasi yang baik berarti oksigen dan nutrisi tersalurkan optimal, sehingga tubuh terasa lebih bugar dan pikiran lebih jernih. Fakta menariknya, banyak penelitian di jurnal kesehatan menunjukkan bahwa kombinasi vitamin B kompleks dapat meningkatkan stamina dan fungsi otak pada usia lanjut selama dikonsumsi dengan dosis wajar. Ini sebabnya efek yang dialami Pak Hasan bukan kebetulan. Tubuhnya hanya mendapatkan kembali apa yang selama ini kurang. Energi alami dari proses metabolisme yang kembali lancar.
Jadi, ketika orang mengira ada obat kuat ajaib seharga Rp2.000, sebenarnya itu hanyalah logika biologi yang sederhana, namun sering diabaikan. Tubuh yang kekurangan zat gizi dasar akan terasa lemah, dan ketika kebutuhan itu dipenuhi, kekuatannya pun kembali. Disinilah pentingnya edukasi kesehatan sederhana, memahami bahwa kekuatan bukan selalu dari obat mahal, melainkan dari tubuh yang dijaga dan diberi apa yang benar-benar dibutuhkannya. Setelah video pertama tentang Pak Hasan menyebar, banyak lansia yang penasaran. Mereka datang ke apotek menanyakan obat Rp2.000 itu dan mulai mencoba suplemen serupa sesuai anjuran apotekar. Menariknya, sebagian besar melaporkan perubahan yang positif. Banyak yang merasa tidak mudah lelah, bisa tidur lebih nyenyak, dan punya semangat baru untuk beraktivitas. Bahkan ada yang bilang rasanya kayak balik muda, badan enteng, kepala nggak gampang pusing. Secara medis, hal ini bisa dijelaskan. Kombinasi vitamin B kompleks dan mineral pendukung metabolisme memang terbukti membantu meningkatkan produksi energi sel. Ketika tubuh lansia yang sebelumnya kekurangan gizi mikro mulai terisi kembali, sistem saraf dan otot bekerja lebih optimal. Selain itu, vitamin B12 berperan penting dalam produksi sel darah merah, sehingga oksigen bisa lebih lancar dialirkan ke seluruh tubuh. Efeknya terasa seperti peningkatan stamina, padahal yang terjadi adalah tubuh akhirnya berfungsi sebagaimana mestinya. Namun seperti semua suplemen dan obat, tetap ada potensi efek samping jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa arahan tenaga medis. Beberapa orang mungkin mengalami mual ringan, perut terasa hangat, atau kencing jadi lebih kuning. Hal ini umum karena sisa vitamin B kompleks yang larut dalam air dibuang lewat urin. Pada kasus yang sangat jarang, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan saraf ringan atau kesemutan akibat dosis vitamin B6 yang terlalu tinggi. Karena itu, penting untuk mengkonsumsi sesuai anjuran dosis harian dan kebutuhan tubuh. Dokter juga mengingatkan bahwa suplemen ini bukan pengganti makanan bergizi atau obat penyakit tertentu. Jika tubuh tetap terasa lemah, meski sudah minum suplemen, perlu dilakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui penyebab pastinya. Tapi secara umum, hasil yang terlihat pada para lansia seperti Pak Hasan cukup konsisten. Tubuh terasa lebih segar, tidak mudah capek, dan tidur lebih nyenyak, tanpa efek samping serius. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kunci manfaatnya bukan pada obat ajaibnya, tapi pada keseimbangan tubuh yang dipulihkan. Suplemen sederhana ini bekerja karena memenuhi kekosongan nutrisi mikro yang sudah lama tidak terpenuhi, bukan karena memiliki efek stimulan yang memaksa tubuh bekerja lebih keras. Maka dari itu, untuk para lansia dan keluarga yang ingin menjaga kesehatan dengan cara aman, fokuslah pada pola makan, hidrasi cukup, dan suplemen sesuai kebutuhan tubuh. Di bab terakhir nanti, kita akan simpulkan pelajaran penting dari kisah ini tentang makna kesehatan sejati dan bagaimana hal-hal kecil seperti ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Dari kisah Pak Hasan dan para lansia lainnya, kita belajar satu hal sederhana, tapi sering terlupakan. Kesehatan bukan soal harga, tapi soal pengetahuan dan kepedulian terhadap tubuh sendiri. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semakin mahal sebuah obat, semakin besar pula khasiatnya. Padahal dalam dunia medis, hal itu tidak selalu benar. Harga obat seringkali ditentukan oleh merek, biaya promosi, dan paten, bukan oleh kandungan zat aktifnya. Justru yang paling penting adalah bagaimana tubuh kita merespons zat tersebut. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, tidak butuh rangsangan berlebihan atau zat kimia kuat. Yang dibutuhkan adalah nutrisi mikro yang tepat, sirkulasi darah yang lancar, dan keseimbangan metabolisme yang terjaga. Suplemen generik yang sering dianggap obat murah justru bisa menjadi solusi aman karena bekerja dari dalam.
memperbaiki sistem, bukan menekan gejala. Itulah sebabnya efeknya terasa lebih alami dan tahan lama. Dari sisi medis, pendekatan ini jauh lebih sehat dibanding penggunaan obat kuat atau stimulan yang memberi efek instan, tetapi bisa membebani jantung, ginjal, atau sistem saraf bila digunakan tanpa pengawasan dokter. Artinya, dalam menjaga vitalitas lansia, yang terpenting bukan mencari efek cepat, tapi membangun kondisi tubuh yang stabil dan berfungsi optimal. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh iklan berlebihan. Sebaliknya, mulailah dengan langkah kecil. Konsultasi ke apoteker, perhatikan kandungan zat aktif, dan pahami kebutuhan tubuh kita. Kadang, solusi besar datang dari hal-hal sederhana. Sebuah tablet Rp2.000 mungkin terlihat sepele, tapi bisa membawa perubahan nyata jika digunakan dengan pemahaman dan disiplin. Jadi pelajarannya bukan sekedar tentang obat, tapi tentang cara kita menghargai tubuh sendiri. Bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa dibeli, melainkan sesuatu yang harus dipelihara, dipahami, dan disyukuri. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa baik kita menjaga hidup itu sendiri. Dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa tidak semua yang hebat harus mahal. Dan tidak semua yang murah itu sepele. Kesehatan sejati datang dari pemahaman, kebiasaan baik, dan kepedulian terhadap tubuh sendiri. Jadi, sebelum mencari obat yang instan, mari kita rawat tubuh kita dengan cara yang benar. Makan bergizi, cukup tidur, kelola stres, dan gunakan suplemen hanya bila diperlukan serta sesuai anjuran ahli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dukungan Bapak Ibu berarti banyak bagi channel ini agar bisa terus berbagi edukasi kesehatan yang jujur, ringan, dan bermanfaat untuk semua usia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu gak ketinggalan video berikutnya. Lansia Cek, pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.